Bagi sebagian besar penduduk negeri ini, pangan adalah beras. Sungguh tak terbayangkan bagi mereka bagaimana menjalani hidup tanpa beras. Oleh karena itu, pemerintah tetap memberikan perhatian besar terhadap upaya pemenuhan pangan utama tersebut, sejalan dengan gerakan diversifikasi pangan. Program peningkatan produksi beras nasional, atau P2BN misalnya, telah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu, seiring dengan berbagai upaya lain agar petani tetap bergairah untuk berproduksi. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi atau BB Padi merupakan lembaga penelitian nasional yang memfokuskan kegiatannya untuk menyediakan informasi dan teknologi padi bagi petani guna meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. Produksi padi nasional meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 4 dekade yang lalu. Adalah ketersediaan varietas unggul, pupuk, dan air irigasi. Keuntungan yang diperoleh akibat pergantian varietas itu diperkirakan 3-5 triliun rupiah per tahun. Tetapi, varietas hibrida yang dikembangkan sampai saat ini umumnya rentan terhadap beberapa hama dan penyakit seperti wereng coklat, tungro, dan hawar daun bakteri. BB Padi telah berhasil merakit beberapa varietas hibrida yang selain berdaya hasil tinggi, juga toleran terhadap organisme pengganggu itu. Bagi petani di lahan marginal, penelitian untuk mendapatkan varietas yang cocok dengan input atau masukan rendah terus pula diupayakan. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menghadapi masalah gizi, sedang dikembangkan beras yang lebih kaya akan zat besi, seng, dan provitamin A. Untuk penderita diabetes atau kencing manis pun, sedang diuji kembangkan varietas yang lebih aman, yang mengandung indeks glikemik rendah. Dalam mengantisipasi perubahan iklim, sejumlah galur atau calon varietas yang toleran terhadap berbagai cekaman, seperti rendaman, kekeringan, suhu rendah, dan salinitas atau kegaraman, sedang terus diuji untuk dapat segera dilepas. Pengelolaan tanaman terpadu atau PTT yang menganjurkan petani untuk menerapkan teknologi sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan kondisi setempat telah diintegrasikan dalam program P2BN. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sesuai lokasi, pemupukan organik dan anorganik secara efisien, dan penerapan pengendalian hama secara terpadu atau PHT adalah sebagian teknologi yang sangat dianjurkan dari pendekatan PTT. Dalam menjalankan tugasnya,
Kepala BB Padi dibantu oleh sejumlah unit struktural dan fungsional. Dari sekitar 330 orang tenaga teknis dan administrasi di lembaga ini, 20 orang diantaranya bergelar doktor dan 27 orang master. Beberapa orang peneliti pun sudah berhasil menyandang gelar Profesor Research, yang merupakan gelar tertinggi dalam jabatan fungsional penelitian. Berbagai sarana fisik berupa laboratorium, rumah kaca, dan kebun percobaan yang terdapat di Sukamandi, Pusaka Negara, Kuningan, dan Muara Bogor terus dilengkapi karena merupakan bagian penting dari ajang kegiatan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh disampaikan kepada pengguna melalui berbagai media, seperti temu lapang, temu teknis, open house, publikasi, dan internet. Tantangan dalam memenuhi pangan nasional akan semakin besar dan kompleks. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi oleh menyusutnya lahan subur untuk berbagai keperluan pembangunan hanyalah sebagian dari tantangan itu. Beragam tantangan lain, termasuk upaya untuk mengurangi ketergantungan pangan akan beras, menuntut perencanaan dan program yang lebih terpadu, serta keterlibatan berbagai pihak. BB Padi dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan mitra kerjanya, berupaya menjawab tantangan tersebut melalui penyediaan informasi dan teknologi maju yang ramah lingkungan. Citra, pangan Nusantara, tingkatkan bisnis,
kita makan pangan beragam. Turunkan porsi makan nasi beras, gizi seimbang agar badan sehat. Pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi sawah merupakan cara baru untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Berbeda dengan berbagai cara anjuran sebelumnya seperti insus atau suprainsus, PTT bukan merupakan paket yang harus diterapkan secara lengkap. Tingkat hasil panen padi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu varietas, lingkungan, dan pengelolaan. Oleh karena itu, PTT mendorong petani untuk mempertimbangkan masalah dan peluang yang berkaitan dengan ketiga faktor tersebut. Tentu saja, penyuluh berperan penting membantu para petani membuat dan menindaklanjuti keputusannya. Dengan demikian, dibantu penyuluh, kelompok tanilah yang memutuskan teknologi apa saja yang perlu diterapkan. PTT Padi Sawah menawarkan beberapa teknologi yang dapat dipilih petani. Teknologi-teknologi itu bukanlah paket sehingga tidak harus diterapkan semua. Banyak pilihan varietas unggul baru dengan daya hasil tinggi dan sifat-sifat lain yang sesuai untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, varietas Ciherang dan Mekongga mempunyai bentuk dan rasa seperti IR64, tetapi di sejumlah lokasi memberi hasil panen lebih tinggi. Daftar nama varietas beserta sifat masing-masing dapat ditanyakan kepada penyuluh Dinas Pertanian atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Daftar itu juga dapat dilihat di situs internet. Benih varietas-varietas dapat ditanyakan ke kios usaha tani terdekat atau langsung ke perusahaan-perusahaan benih. Untuk sekedar dicoba atau untuk penangkaran lebih lanjut, benih varietas-varietas itu dapat dipesan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di setiap provinsi. Dalam jumlah kecil, benih varietas-varietas itu juga dapat diperoleh langsung dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. Tanpa penggunaan benih bermutu, teknologi lain tidak akan mampu memberikan hasil panen yang diharapkan. Benih bermutu memberikan pertumbuhan pertanaman yang sehat dan seragam sesuai sifat-sifat varietasnya. Secara sederhana, mutu benih dapat dinilai melalui uji daya kecambah. Perendaman benih dalam air garam 2 hingga 3% adalah cara sederhana lain untuk memisahkan benih hampa dari benih yang bernas. Pengolahan tanah dilakukan dengan traktor atau ternak. Tanah sawah yang dilumpurkan merupakan media pertumbuhan yang sangat baik, memungkinkan tanaman tumbuh seragam serta mengurangi gulma. Tetapi untuk mengejar waktu atau bila kekurangan tenaga, pengolahan tanah dapat dilakukan secara minimal. Bibit muda yang berumur kurang dari 21 hari tidak mengalami stres ketika dipindahkan sehingga akan tumbuh lebih baik. Tetapi bibit muda mungkin kurang cocok bila petani belum dapat mengendalikan hama keong emas. Cara tanam yang tepat akan memberikan hasil panen yang tinggi. Sampai batas tertentu, semakin tinggi jumlah rumpun tanaman per hektar, semakin tinggi pula hasil panen. Cara tanam jajar legowo dapat meningkatkan hasil panen. Dalam jajar legowo, 1 baris tanaman dikosongkan setiap 2 atau 4 baris.
tetapi barisan tepi ditanami lebih rapat sehingga jumlah rumpun tanaman menjadi lebih banyak. Tanam 1 hingga 3 bibit per rumpun dapat menghemat pemakaian benih tanpa menurunkan hasil panen. Bila keong mas belum sepenuhnya dapat dikendalikan, penanaman sebaiknya tidak 1, melainkan 2 atau 3 bibit per rumpun. Pemupukan tepat jenis, waktu, dan takaran merupakan teknologi berikutnya yang juga sangat dianjurkan. Pemakaian pupuk secara berlebihan selain tidak meningkatkan hasil panen akan menambah biaya usaha tani dan mengganggu lingkungan. Sebagai acuan umum, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2007 memuat rekomendasi pemupukan padi sawah sampai tingkat kecamatan. Penerapan anjuran pemupukan sesuai dengan lokasi petani dapat menggunakan bagan warna daun untuk pupuk N. Sedangkan perangkat uji tanah sawah untuk pupuk N, P, dan K. Selain itu, penyuluh dan petani dapat mencoba petak omisi serta perangkat lunak pemupukan padi sawah yang sudah tersedia dalam bentuk CD dan cetak. Pemakaian pupuk organik sangat dianjurkan karena dapat memperbaiki struktur tanah dan mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman. Pupuk organik berbentuk sisa tanaman seperti jerami, kompos, maupun pupuk kandang. Pengairan basah kering dapat menghemat pemakaian air irigasi tanpa menurunkan hasil panen. Dengan demikian, air yang tersedia dapat mengairi bidang sawah yang lebih luas. Air yang tersedia bagi tanaman tidak selalu dapat terlihat di atas permukaan sawah. Maka, sawah tidak harus selalu tergenang. Sederhana ini, hemat, menambah aliran udara ke dalam tanah, serta merangsang pertumbuhan akar tanaman. Penyiangan dengan landak atau gasrok menghemat tenaga kerja dan ramah lingkungan. Penyiangan pertama dilakukan 3 minggu setelah tanam dan selanjutnya bergantung pada kondisi gulma di sawah. Pengendalian organisme pengganggu tanaman perlu mengikuti kaidah pengendalian hama secara terpadu. Pengamat organisme pengganggu tanaman atau POPT dapat membantu petani dalam memantau serangan hama serta memilih teknik-teknik pengendalian yang tepat. Panen tepat waktu sangat penting artinya untuk mendapatkan hasil optimal. Panen sebaiknya dilakukan ketika sebagian besar bulir telah bernas dan berwarna kuning. Panen yang terlalu cepat menghasilkan banyak gabah hijau, sedangkan panen yang terlambat membuat banyak gabah hilang karena rontok di sawah dan banyak butir yang patah ketika digiling. Perontokan selayaknya diusahakan tidak lebih dari 2 hari setelah panen. Pemakaian alat perontok mempercepat proses perontokan dan mengurangi kehilangan gabah. Teknologi yang ditawarkan PTT bukanlah paket yang harus diterapkan semua. Pemilihan teknologi dilakukan melalui diskusi kelompok tani dengan penyuluh.
Ganda. Hei, Pak Dirman, selamat pagi. Mau kemana? Ya, ingin bertemu bapak-bapak tani seperti Pak Ganda. Sudah lama tidak bertemu. Beberapa hari ini di mana? Kok baru kelihatan? Kami para penyuluh baru saja pulang menghadiri pertemuan dengan para ahli padi di Bogor. Ini Pak Ganda akan memupuk lagi? Ya, tanaman saya terlihat agak pucat. Sepertinya kurang pupuk. Pak Ganda tahu apa yang membuat tanaman padi sehat? Ya, kalau tanaman terlihat hijau. Tidak selalu begitu. Di tanah dengan kesuburan yang berbeda, tanaman memerlukan jenis dan jumlah pupuk yang berbeda. Jadi, keperluan pupuk di sini berbeda dengan kebutuhan pupuk Pak Kasmin di atas sana. Ya, mungkin karena jenis tanah di sana berbeda. Begitu juga pada umur yang berbeda. Tanaman memerlukan jenis dan jumlah pupuk yang berbeda. Tanaman padi adalah jasad hidup. Di samping air dan sinar matahari, untuk tumbuh sehat dan memberi hasil yang baik, tanaman membutuhkan hara yang cukup dari dalam tanah.